Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari bersama-sama kita panjatkan sholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seseorang yang tak sengaja melangkah masuk ke alam lain? Pernahkah kalian bertanya-tanya, benarkah ada kerajaan gaib di puncak gunung yang hanya bisa ditemui oleh orang tertentu saja? Lalu, apa yang akan terjadi bila orang itu justru seorang lelaki bersarung, bersandal jepit, dan selalu membawa rokok kretek di saku kemejanya? Inilah kisah yang tak biasa. Kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut, dituturkan di warung-warung, di pos ronda, dan bahkan di lereng-lereng gunung. Kisah tentang Wali Paidi, seorang lelaki jenaka yang katanya bisa menembus batas dunia hanya dengan ketulusan dan keluguannya. Simak baik-baik, karena apa yang akan Anda dengar bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah perjalanan, sekaligus pengingat bahwa kadang dunia tidak seperti yang kita lihat. Gunung Slamet berdiri angkuh, megah, dan diselimuti kabut yang turun tanpa aba-aba. Jalur belambangan yang membentang di sisi selatan gunung itu bukan jalur umum. Tak seramai jalur Bambangan, tak sepopuler Via Guci. Tapi katanya, justru jalur inilah yang menyimpan lebih banyak cerita gaib daripada jalur lain. Disinilah cerita bermula. Pagi itu, Wali Paidi, dengan sarung hijau kusam dan sandal jepit yang sudah haus aspal, berdiri di bawah gapura jalur Belambangan. Di tangannya tergenggam sebungkus kopi saset, satu ceret kecil, dan tentu saja sebungkus kretek. Ngopi sak durung ngetekan langit, ngunu loh, gumamnya sambil nyulut sebatang rokok. Beberapa porter yang melihatnya hanya menggeleng pelan. Siapa juga yang mendaki gunung dengan sarung dan sendal jepit, tanpa carrier, tanpa headlamp, tanpa logistik memadai, dan hanya bermodalkan celoteh lucu serta tawa khas Wali Paidi? Tapi bagi warga sekitar, itu hal biasa. Paidi memang lain dari yang lain. Tujuan Wali Paidi mendaki pun tak muluk-muluk. Ia bilang pada warga, mau ngopi di tempat yang dekat sama Allah. Siapa tahu kopi rasanya lebih syahdu. Orang-orang tertawa, menganggapnya sedang guyon seperti biasa. Tapi Paidi benar-benar naik, sendiri, dan tanpa peta. Di awal perjalanan, jalur masih jelas. Beberapa pertigaan bisa dilalui dengan insting. Tapi lama-lama, kabut turun. Kabut tebal seperti kapas basah menyelimuti jalur, dan sunyi mulai menyusup perlahan. Tak ada suara burung, tak ada langkah kaki lain. Hanya suara dedaunan yang sesekali menyentuh sandal jepitnya. Kok sepi tenan yo? Biasane ana suara alap-alap utawa serangga, gumam Paidi. Ia tetap melangkah, pelan dan santai, seakan mendaki bukan perkara berat. Sebatang kretek terselip di bibir, dan senyumnya tak pernah hilang. Tapi di balik santainya, matanya mulai waspada. Beberapa ratus meter kemudian, ia berhenti. Di hadapannya terbentang celah batu seperti gerbang. Tapi anehnya, batu itu seolah tak pernah ada sebelumnya di jalur pendakian ini. Dua batu besar berdiri tegak, dan di antara keduanya tampak sinar keemasan samar yang bergoyang pelan seperti air. Wah, iki opo maneh iki? Gapura ngopi kahijrah? Gumamnya sembari tertawa kecil. Tanpa pikir panjang, Paidi melangkah masuk ke celah itu. Langkahnya ringan, tak ada rasa takut.
Tapi begitu kaki kanannya melewati batas dua batu itu, seketika semuanya berubah. Kabut menghilang. Udara menjadi hangat. Angin berhembus lembut membawa aroma melati dan cendana. Langit di atasnya berubah jingga keemasan, seperti matahari terbit yang tak kunjung naik. Ia berdiri di taman luas dengan rumput halus dan bunga-bunga besar yang belum pernah ia lihat. Di kejauhan, terlihat bangunan megah berarsitektur Jawa kuno. Atap limasan berlapis 7 dengan ukiran emas menyala di bawah cahaya jingga. Pak Idi melongo. Yopo iki, Gunung Slamet dari Taman Sari. Baru saja ia hendak menyalakan kretek lagi. Seekor burung biru dengan paruh perak hinggap di atas batu dan berkata dengan bahasa halus, "Selamat datang, tamu agung. Ratu kami telah menantikanmu." Kretek jatuh dari mulut Pak Idi, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar tak bisa berkata-kata. Burung biru itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu terbang mengarah ke bangunan megah di kejauhan. Suaranya menggema di antara pepohonan tinggi yang daun-daunnya berkilau seperti kaca basah. Wali Pak Idi masih berdiri mematung. Mata berkedip lambat. Sebatang kretek masih di tangan kiri, mulut sedikit terbuka. Bukan karena takut, tapi karena dia bingung. Biasanya makhluk yang bisa ngomong itu manusia, bukan burung. Waduh, Iki. Tak kira cuma keris dan guci aja yang keramat. Iki burungnya wis bisa ngomong. Ucapnya sambil pelan-pelan memungut kretek yang jatuh, lalu menyalakannya lagi. Yowis, ngikut wae. Toh, aku durung nemu warung ngopi. Dengan langkah santai, Pak Idi mengikuti arah burung tadi. Anehnya, setiap langkahnya seperti membuat rerumputan membuka jalan. Kaki sendal jepitnya tak pernah menyentuh duri. Tanahnya empuk seperti kasur. Beberapa kupu-kupu sebesar telapak tangan terbang di sekitarnya, dan bunga-bunga membungkuk seolah menyambutnya. Ketika sampai di depan bangunan besar itu, dua makhluk tinggi berjubah putih berdiri menjaga pintu gerbang. Wajah mereka tampak seperti manusia, tapi matanya bersinar, tanpa bola mata. Mereka menunduk hormat ketika melihat Pak Idi. Tamu dari dunia seberang. Sang Ratu telah menunggu. Wali Pak Idi menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Maksudnya seberang dunia ini dunia mana? Loh, aku iki cuma wong Nganjuk. Naik gunung kok endadak disambut kayak raja. Ojo-ojok aku malah masuk syuting acara lawak jin. Tapi sebelum sempat protes lebih panjang, pintu gerbang terbuka perlahan. Aroma dupa dan bunga menyambut. Musik gamelan mengalun pelan seperti berasal dari udara. Di dalamnya, terdapat aula luas dengan pilar-pilar berlapis emas. Di ujung ruangan, duduklah seorang wanita bersinggasana. Kulitnya halus seperti porselen, rambut panjangnya terurai hingga lantai, dan mahkota perak berhiaskan batu merah muda bertengger di kepalanya. "Selamat datang, Wali Pak Idi," ucapnya. Suaranya tenang, tapi menggetarkan dada. Pak Idi langsung berhenti berjalan. "Waduh, kok ngerti jenengku? Aku kan gak ngisi tamu buku." Sang Ratu tersenyum. "Namamu telah tertulis dalam angin sejak pagi. Kami tahu langkahmu bahkan sebelum kau naik ke jalur Blambangan." Wali Pak Idi merasa tenggorokannya kering. Ia melirik sekeliling, mencari tempat duduk. Melihat itu, pelayan istana segera menyodorkan kursi dari batu giok, sangat dingin dan nyaman. Pak Idi duduk sambil menyilangkan kaki. Sarungnya setengah tersingkap oleh angin lembut. Kalau memang ini kerajaan beneran, dan bukan dunia halu,
Terus aku iki dianggap siapa? Tanya Pak Idi hati-hati. Ratu berdiri dari singgasananya, lalu berjalan turun mendekatinya. Langkahnya seolah tak menyentuh lantai, melayang perlahan. Ia berhenti tepat di depan Pak Idi dan menganggukkan kepala. Kau adalah penyeimbang, penjaga tawa di dunia yang mulai kehilangan makna. Kau datang bukan karena kami panggil, tapi karena hatimu tidak berat. Itulah kenapa kerajaan ini terbuka padamu. Pak Idi nyengir. Jadi, karena aku ringan tangan, ringan langkah, dan ringan kantong bisa masuk kerajaan. Sang ratu tertawa. Suaranya seperti bunyi angklung berdering halus. Lebih dari itu, kau akan tinggal di sini sebagai penasehat utama kerajaan kami. Kami lelah dengan peraturan, lelah dengan beban aturan. Tapi kami tak bisa lepas dari semua itu tanpa seseorang seperti dirimu. Wali Pak Idi terdiam. Ia menatap langit-langit aula yang bergambar bintang-bintang bergerak pelan. Di satu sisi, dia merasa ini tempat yang damai. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang tidak wajar. Terlalu sempurna. Terlalu hening. Lah, kalau aku jadi penasihat, aku boleh tetap ngerokok. Ratu mengangguk. Selama itu bagian dari jiwamu, takkan kami larang. Pak Idi menyalakan lagi rokoknya, menghisap pelan, lalu berkata, "Yo wis, tapi tak kasih tahu ya, kalau aku jadi penasihat, sistem kerajaanmu bakal goyah. Aku iki bukan orang aturan. Aku ini orang obrolan. Kadang jawaban datang bukan dari baca kitab, tapi dari ngobrol di warung kopi." Ratu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Itu sebabnya kami butuhmu." Pak Idi menunduk pelan, memejamkan mata. Dalam hati kecilnya, ia bertanya, "Iki beneran kerajaan gaib? Atau aku cuma kecapean dan kebanyakan kopi?" Namun sebelum ia sempat menjawab dalam hati, terdengar suara gaduh dari luar aula. Seorang pengawal berlari masuk dan membisikkan sesuatu ke telinga sang ratu. Wajah sang ratu seketika berubah tegang. "Apa yang tak kami duga akhirnya datang juga," bisik ratu lirih. Pak Idi berdiri. Wah, iki mulai ora lucu. Baru aja masuk, udah ada masalah? Dilalah, kayaknya aku memang gak cocok jadi raja-rajaan. Langit jingga yang tadi tenang kini mulai meredup, berubah menjadi abu-abu tua seperti jelaga sisa bakaran. Angin yang semula sejuk berubah dingin dan tajam, membawa bisikan-bisikan asing yang terdengar seperti jeritan jauh di balik kabut. Ratu berdiri kaku di tengah aula, menatap ke arah luar dengan mata yang memancarkan kecemasan. Beberapa pengawal masuk dengan langkah cepat dan wajah tegang, membawa sejenis tombak berujung batu hitam. Wali Pak Idi yang masih berdiri di sisi singgasananya, menatap sekeliling dengan alis naik sebelah. Loh, aku ki baru diajak ngobrol sebentar. Kok suasananya mendadak kayak sinetron akhir zaman? Ucapnya setengah bercanda. Namun tak ada yang tertawa. Pengawal terdepan menatap sang ratu dan berkata, "Bayangan dari arah timur sudah mendekat. Penjaga gerbang kabut telah roboh. Kami tidak bisa menahan mereka lebih lama." Sang ratu menatap Pak Idi, lalu berkata dengan nada rendah, "Sudah ratusan tahun kerajaan ini damai. Tapi sejak engkau masuk, kekuatan yang terpendam selama ini mulai bangkit. Ini bukan salahmu. Justru, engkau bagian dari jawabannya." Pak Idi menatap Ratu Lama. Jangan-jangan aku ini pemicu kiamat kerajaannya."
Sang ratu mendekat dan menggenggam tangan Pak Idi. Tangannya hangat, seolah mengalirkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan listrik, bukan getaran. Lebih mirip perasaan damai yang muncul di antara gelisah. Dengarkan aku baik-baik, Wali Pak Idi. Di ujung timur kerajaan ini, ada celah dunia yang mengarah ke tempat penuh dendam. Makhluk-makhluk di sana adalah bayangan, wujud amarah dari para pengkhianat yang dulu kami asingkan. Mereka tidak bisa masuk ke dunia manusia, kecuali ada jalur yang terbuka dari hati manusia itu sendiri. Pak Idi mengernyit. Jalur dari hati? Maksudmu rasa benci, dengki, iri? Ratu mengangguk. Dan saat kau melangkah ke dunia kami dengan hati yang ringan, celah itu ikut terbuka. Tapi mereka tidak bisa menyentuhmu, karena kamu tidak menyimpan dendam. Tapi kerajaan ini, tidak semua penghuninya sebersih itu. Pak Idi menarik napas dalam-dalam, lalu duduk kembali. Ia memandang dinding istana yang mulai bergetar pelan. Gamelan halus di latar belakang berubah menjadi nada-nada sumbang, dan udara kini seperti penuh debu. Sakjane, aku ini wong deso, Bu Ratu. Kalau di warung, masalah paling gede ya rebutan kursi pas nonton bola. Tapi kok endada ditarik masuk urusan dunia dua lapis begini, ngopi wae belum? Sang ratu tersenyum lirih. Maka dari itu, kami tidak meminta kau melawan mereka. Kami ingin kau melihat, menyaksikan, dan mungkin membantu kami melihat dengan caramu. Mendadak, terdengar dentuman keras dari luar istana, seperti pintu raksasa yang ditendang oleh makhluk tak kasat mata. Lantai aula berguncang, dan lampu-lampu gantung dari kristal berayun keras. Para penjaga segera berbaris membentuk formasi. Dari kejauhan, tampak kabut hitam perlahan memasuki taman istana, mematikan bunga-bunga yang disentuhnya. Pak Idi berdiri, sarungnya dikencangkan, rokok diisap terakhir lalu dilempar. Ia tidak membawa keris, tidak punya senjata. Bahkan sandal jepitnya pun sudah mulai retak di tumit. Tapi matanya tajam. Bukan marah, tapi waspada. Yowis, kalau memang aku kudu nyakseni semua ini, tak sakseni. Tapi satu syarat, tak boleh ada satupun yang ganggu kopiku. Titik. Ratu tertawa lirih. Kopi akan selalu ada untukmu, Wali Pak Idi. Lalu sebuah pintu di belakang singgasana terbuka. Lorong panjang menuju menara langit, tempat tertinggi di kerajaan, yang bisa memandang ke seluruh penjuru alam gaib. Di sanalah, kata Ratu, Pak Idi harus berdiri, menyaksikan langsung datangnya petaka dari timur, menyaksikan tanpa berbuat apa-apa, kecuali menjadi saksi. Wah, kayak film. Tapi ora ono kursi, ya. Pak Idi melangkah sambil nyengir, tetap dengan gaya santai. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat sosok yang berdiri di ujung lorong itu. Seseorang berwajah seperti dirinya, berpakaian sarung juga, tapi matanya merah, wajahnya penuh amarah. Sosok itu berkata lirih, bukan semua wali Pak Idi berasal dari tawa. Ada yang terlahir dari luka. Langkah wali Pak Idi terhenti. Lorong batu itu terasa makin sempit, padahal tubuhnya tetap di tempat. Sosok di ujung lorong yang menyerupainya melangkah perlahan ke arah cahaya. Sarung yang sama, sandal jepit yang sama, bahkan lenggokan jalannya pun seperti bayangan Pak Idi di sore hari saat pulang dari warung.
Tapi ada satu yang berbeda. Matanya merah, menyala, penuh amarah yang seperti dikubur bertahun-tahun. Tak ada senyum, tak ada nyengir, tak ada gurauan khas Pak Idi. Hanya diam dan dendam. Wali Pak Idi mengernyit. Iki opo maneh? Ya Allah, aku iki kok dadi seperti tokoh utama di wayang yang harus ketemu kembaran sendiri. Sinetron kok dadi kenyataan. Sosok itu berhenti sekitar 5 langkah dari Pak Idi. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, seakan menolak keberadaan tawa. Ia menatap Pak Idi dari kepala sampai kaki, lalu berkata dengan suara berat dan datar, "Kau lahir dari keluguan, aku lahir dari pengkhianatan." Pak Idi menelan ludah. "Loh, aku iki nggak pernah ngapusi wong, apalagi ngikhianati. Paling banter aku janji bayarin kopi terus lupa. Itu juga dibayarin minggu depan." Sosok itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dinding lorong berubah menjadi semacam layar hidup, menampilkan kilas balik yang tidak pernah Pak Idi ingat. Seorang laki-laki, mirip dirinya, berjalan dalam gelap, masuk ke sebuah ruangan penuh tawa, dan meninggalkannya dalam api. "Setiap tawa yang kau bangun, adalah tawa yang aku hancurkan. Setiap kedamaian yang kau temui, adalah dari reruntuhan tempatku dahulu." Pak Idi melangkah mundur 1 langkah. "Jadi, kamu ini siapa? Aku yang dari masa lalu? Masa depan? Atau kamu cuma Pak Idi dari alam sebelah yang salah jalur?" Sosok itu tertawa dingin. "Aku adalah sisi yang kau tolak, luka yang tidak kau akui. Dulu, kau pernah kehilangan sesuatu, tapi kau pura-pura tertawa, padahal jiwamu retak. Aku adalah retakan itu." Pak Idi terdiam. Untuk pertama kalinya, gurauannya berhenti. Matanya menatap sosok itu dalam-dalam, dan dalam diam, ia mulai mengingat. Ia pernah dimusuhi satu kampung karena menyampaikan kebenaran yang tak ingin didengar. Ia pernah dituduh menyebar fitnah, padahal hanya menyampaikan apa adanya. Ia pernah ditinggal orang yang paling percaya padanya, karena dianggap gila dan aneh. Dan semua itu, ia tutupi dengan tawa, rokok, kopi, guyonan. Semua itu adalah tameng dari luka yang tak pernah benar-benar ia urus. "Jadi, kamu ini rasa sakitku, ya?" bisik Pak Idi. Sosok itu tersenyum. "Bukan hanya rasa sakit. Aku adalah kau yang menyerah." Hening menyelimuti lorong. Lalu suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Bayangan-bayangan hitam mulai memenuhi langit istana. Mereka datang, makhluk-makhluk tanpa wajah, tanpa bentuk, tapi menyesakkan dada hanya dengan kehadiran mereka. "Waktumu hampir habis. Sang ratu akan jatuh, dan kerajaan ini akan menjadi milik kami." Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya muncul bara merah menyala, membentuk pusaran api kecil. Wali Pak Idi menarik napas panjang, lalu mengangkat tangan kosongnya, tidak untuk melawan, tapi untuk mengeluarkan bungkus rokok dari sakunya. Ia menyalakan 1 batang, mengisap pelan, dan sambil menghembuskan asap, ia berkata, "Kalau kamu memang bagian dari aku, ayo kita duduk sebentar, ngopi. Kita selesaikan ini bukan dengan amarah, tapi dengan ngobrol. Biar semua jelas." Sosok itu menatapnya heran. "Ngopi?" Pak Idi mengangguk. "Iya, kalau kamu emang aku, dan aku emang kamu,
Berarti kita berdua pantas ngerti rasane luka. Tapi kita juga pantas ngerti carane sembuh. Dan menurutku, gak ada yang lebih manjur dari kopi, rokok, lan obrolan jujur. Sosok itu menatap Pak Idi lama. Api di tangannya mulai meredup. Dari kejauhan, terdengar suara sang ratu memanggil nama Pak Idi. Tapi dia tak beranjak, hanya menatap wajah dirinya sendiri. Versi gelapnya, versi yang sudah lama ia abaikan. Kini, untuk pertama kalinya, ia siap duduk bersamanya. Sambil duduk di batu datar yang hangatnya seperti punggung sapi berjemur, Wali Pak Idi menyodorkan 2 cangkir kayu yang entah sejak kapan muncul di tangannya. Asap kopi mengepul tenang dari permukaannya. Aroma robusta liar bercampur kayu manis melayang di udara, menetralkan sisa bau bara dari sosok kembarannya tadi. Sosok Pak Idi berwajah muram itu menatap cangkir tersebut, ragu. Tapi akhirnya duduk juga. Sarungnya disibakan, lalu ditarik satu napas panjang. Di hadapan Pak Idi, dia tak bisa terus berpura-pura jadi makhluk kebal luka. "Jadi, kita duduk begini aja?" tanyanya. Pak Idi menyeruput pelan. "Iya, kadang. Yang kita butuh bukan solusi, tapi suasana." Dua-duanya diam. Hanya suara angin lorong yang terdengar, menyentuh dinding dan memantul seperti nyanyian perempuan tua. Sosok bayangan Pak Idi menggenggam cangkir itu erat. Tangan yang dulu gemetar karena kemarahan, kini sedikit tenang. Ia mulai bicara. "Kau tahu rasanya disalahpahami, menjelaskan niat baikmu, tapi tetap dianggap sumber masalah." Pak Idi mengangguk, pelan. "Aku ngerti. Aku pernah ngelucu waktu orang lagi berduka. Maksudku nyemangati, malah dianggap ngeledek. Aku diam, disangka sombong. Aku ngomong, disangka ngajari. Wong-wong ki gampang tersinggung. Tapi ya, aku tetap ngelucu. Karena daripada nangis, mending diguyu." Bayangan Pak Idi tertawa kecil. "Itu bedanya kita. Aku berhenti ngelucu. Aku simpan semua luka. Kukubur. Dan jadilah aku begini." Keduanya terdiam. Kali ini bukan karena bingung, tapi karena paham. Mereka tidak lagi bertatap sebagai musuh, tapi seperti 2 saudara yang dipisah oleh pilihan hidup. "Tahu gak?" kata Pak Idi tiba-tiba. "Kita ini kayak kopi. Kalau terlalu pahit, orang gak suka. Tapi kalau terlalu manis, malah bikin mual. Harus seimbang. Harus disesap pelan-pelan." Sosok itu menatapnya. Matanya yang tadinya merah menyala, mulai meredup jadi kecoklatan. Api di tangannya padam. Udara di sekitar mereka mulai menghangat. Di kejauhan, langit yang tadinya kelabu mulai menunjukkan semburat keemasan, seperti pagi yang akan datang. "Kau tak takut kehilangan kendali? Takut kalau kau terlalu jujur dengan luka, orang akan menjauh?" Pak Idi tersenyum. "Takut, tapi aku tahu, lebih berbahaya kalau aku pura-pura kuat terus. Karena nanti, aku bisa jadi kamu." Sosok itu tertunduk. Lalu ia bangkit, menatap Pak Idi untuk terakhir kali. "Kau sudah menemukan damai. Maka tugasku selesai. Aku pamit, Pak Idi. Tapi, kalau suatu hari kau pura-pura lagi, aku bakal datang." Pak Idi mengangguk. "Iya, datang aja. Tapi bawa kopi sendiri. Ya, soalnya ini sisa terakhir." Dalam sekejap, sosok bayangan itu menghilang.
seperti asap rokok yang ditiup angin. Ringan, tidak marah, tidak dendam. Pak Idi berdiri. Ia menatap lorong yang kini kembali terang. Dari kejauhan, suara gamelan yang sebelumnya sumbang kini kembali merdu. Suasana istana berubah. Langit di atas kerajaan gaib mulai membuka celah cahaya. Burung biru tadi terbang melintas, berputar-putar di atas kepala Pak Idi seolah berkata, "Saatnya kembali." Tapi sebelum melangkah keluar dari lorong, Pak Idi berhenti. Ia mengelus janggutnya yang acak-acakan, lalu berucap sendiri, "Jadi, ternyata musuh terbesarku bukan raja gaib, bukan jin, bukan siluman, tapi aku sendiri. Ngeri tenan." Ia keluar dari lorong. Menara langit sudah menanti. Dari sana, ia harus melihat kedatangan para bayangan, bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai saksi yang telah berdamai dengan luka sendiri. Langkah Wali Pak Idi berat tapi pasti. Ia menapaki tangga batu menuju menara langit, tempat tertinggi di kerajaan gaib. Semilir angin yang membelai wajahnya tidak lagi dingin, justru terasa seperti usapan ibu, lembut, menenangkan. Di tiap anak tangga, ia merasa seperti sedang meninggalkan beban yang dulu disembunyikan dalam tawa dan rokok. Menara itu menjulang menembus awan. Dindingnya dari batu putih yang bercahaya, seolah dibangun bukan oleh tangan manusia. Dan di ujung puncaknya, terdapat sebuah ruang terbuka menghadap ke segala penjuru alam gaib. Ratu sudah menunggunya di sana. Rambutnya berkilau seperti benang perak, dan matanya tak lagi diliputi kekhawatiran. Di belakangnya, para penasihat dan penjaga berdiri berjajar, membawa bendera-bendera bercahaya. Ratu menunduk hormat. "Engkau sudah melalui pertemuan yang paling sulit, bertemu dengan dirimu sendiri." Pak Idi tersenyum, lalu berdiri di tepi pagar batu. Dari sana, terbentang pemandangan yang mustahil dijelaskan. Hutan yang tumbuh melayang, sungai yang mengalir di langit, dan ribuan makhluk gaib berkumpul di lembah bawah menara. Tapi semua itu bukan lagi yang membuat Pak Idi terdiam. Yang membuatnya tercekat adalah barisan bayangan di kejauhan. Mereka datang dari arah timur. Makhluk tanpa wajah, berjubah gelap, dan melayang tanpa suara. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka tidak menyerang, tidak menjerit, tidak membuat kekacauan. Mereka hanya berdiri diam, menatap menara langit. "Kenapa mereka tidak maju?" tanya Pak Idi, setengah berbisik. Ratu menoleh pelan. "Mereka menunggu. Bukan kekuatan, bukan mantra, bukan senjata. Mereka hanya mundur jika melihat seseorang yang telah menyatu dengan bayangannya sendiri. Karena mereka adalah bayangan dari yang ditolak. Dendam, sakit hati, rasa bersalah. Ketika kau menerimanya, mereka kehilangan alasan untuk tinggal." Pak Idi diam. Rokok yang tinggal setengah ia letakkan di pinggir dinding. Tangan kanannya menggenggam ujung sarung, dan ia menatap lurus ke arah pasukan bayangan. Lalu ia bicara, bukan keras, bukan lantang, tapi cukup untuk membuat seluruh menara senyap. "Hei, aku tahu kalian semua. Aku pernah ketemu kalian. Di malam-malam sepi waktu orang-orang salah paham sama aku. Di detik-detik habis sabar pas aku difitnah. Di saat-saat aku pura-pura senyum, padahal rasanya pengen endlosor. Tapi sekarang, aku gak mau pura-pura lagi." Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan, "Kalian boleh ada,
Tapi kalian gak boleh ngatur aku, karena aku sudah nerima. Kalau aku pernah luka, dan aku juga nerima, bahwa luka itu bukan akhir dari segalanya. Aku tetap bisa guyon, tetap bisa nyengir, tetap bisa ngopi. Langit bergetar, pasukan bayangan perlahan mundur, tanpa suara, tanpa ledakan. Mereka seperti tertelan oleh cahaya yang keluar dari balik gunung. Fajar mulai datang di dunia gaib. Para penjaga menatap takjub. Ratu tersenyum, meneteskan air mata. Lalu semua makhluk gaib di kerajaan itu menunduk, memberi hormat kepada satu manusia bersarung, berkemeja sederhana, dan sandal jepit. Wali Paidi. Paidi duduk di pinggir menara. Ia nyalakan lagi rokoknya. Di seruput kopinya yang entah sejak kapan sudah disediakan di sana. Ia menatap matahari naik dari timur dan gumam pelan. Ya Allah, aku orang nyangka. Ngopi bareng bayangan sendiri bisa ngusir pasukan jin. Ia tertawa sendiri, lalu berdiri. Sakjane. Oleh minta pisang goreng oraya. Di kejauhan, burung biru kembali terbang, mengitari menara dan menukik ke arah Paidi. Di punggungnya, muncul cahaya seperti gerbang. Suara ratu terdengar lagi. Waktumu di sini hampir selesai. Dunia manusia menunggumu. Jalur belambangan yang kau lalui kini sudah tidak sama. Paidi berdiri, menatap gerbang cahaya itu. Sarungnya dikibaskan, rokoknya dimatikan. Ia melangkah, tak lagi dengan tanya, karena ia sudah paham satu hal. Perjalanan sejati bukan melawan dunia, tapi berdamai dengan bayangan di dalam diri. Cahaya menyilaukan dari gerbang burung biru menyelimuti tubuh Wali Paidi. Rasanya seperti dibasuh air wudhu setelah kerja bakti seharian. Dingin, menyegarkan, dan melegakan. Dalam sekejap, menara langit, istana gaib, dan barisan makhluk halus menghilang dari pandangannya. Ia terbangun, duduk di antara pohon-pohon besar di lereng Gunung Slamet. Embun pagi masih segar, dan suara burung-burung hutan kembali terdengar. Jalur yang ia lewati bukan lagi lorong batu atau istana gaib, melainkan jalan tanah penuh akar dan kabut yang mengalir pelan di antara batang pohon. Loh, aku balik maneh tuh? Iki, selamat asli. Paidi bergumam sambil menepuk pipinya sendiri. Di sekelilingnya, tak ada suara angin menderu, tak ada bisikan makhluk halus, hanya suara dedaunan jatuh dan gemericik air kecil di kejauhan. Tapi ada yang aneh, jalur ini bukan jalur belambangan yang ia ingat. Tanahnya lebih rata, udaranya lebih bersih, dan entah kenapa langkahnya terasa ringan. Ia berjalan turun perlahan, dan di balik kabut tipis, tampak seorang kakek tua duduk di atas batu, mengenakan jubah putih, memegang tongkat dari akar kayu. Senyumnya tenang, seperti orang yang sudah tahu segalanya tanpa perlu bertanya. Sampean dari atas ya? Tanya kakek itu. Paidi mengangguk. Iyo, Pak. Dari atas. Tapi lewat jalur yang ora umum. Banyak kejadian. Kakek itu terkekeh. Sudah bertemu dengan bayanganmu sendiri. Paidi mengerutkan dahi. Loh, jenengan kok ngerti? Kakek itu tidak menjawab. Ia hanya menatap mata Paidi dalam-dalam, lalu menunjuk ke arah belakangnya. Di sana, di balik kabut, terlihat jalan kecil dengan papan kayu bertuliskan, "Jalur kembali, jangan dilupakan." Paidi melangkah ke arah jalan itu. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke kakek tersebut dan bertanya,
Pak, semua yang terjadi itu nyata, kan? Bukan mimpi. Kakek itu mengangguk pelan. Yang kau alami nyata. Tapi tidak semua orang akan mengerti. Hanya mereka yang pernah bertemu bayangannya sendiri, yang bisa tahu arti perjalananmu. Wali Paidi menunduk hormat, lalu melanjutkan perjalanan. Jalur itu membawanya melewati hutan pinus, lalu ke sebuah mata air jernih, kemudian ke warung kecil sederhana yang berdiri di bawah pohon beringin besar. Di sana, seorang ibu tua menyapanya. "Loh, Mas Paidi, dari atas. Toh, ngopi dulu sini. Pisang gorengnya anget. Loh." Paidi tertawa lebar. "Nah, iki baru dunia nyata." Ia duduk, ngopi, makan pisang goreng. Sandal jepitnya sudah kotor, tapi wajahnya bersih. Bukan karena dicuci, tapi karena beban di matanya sudah tak ada lagi. Dari kejauhan, terlihat jalur belambangan yang ia tinggalkan. Tapi kini, hatinya tahu, jalur sejati bukan yang terlihat oleh mata, tapi yang mengubah jiwamu saat kau pulang. Hari itu, Wali Paidi kembali ke desanya. Tidak dengan cerita tentang kerajaan gaib, atau pertempuran melawan makhluk halus, tapi dengan senyum yang berbeda, lebih dalam, lebih tulus. Dan malam harinya, ketika ia duduk di langgar kecil di sudut kampung, beberapa warga berkumpul. Mereka mulai bertanya, bukan soal jin, bukan soal keajaiban, tapi soal bagaimana tetap waras, meski hidup kadang tidak lucu. Dan Wali Paidi hanya menjawab, sederhana, sholawatan, ngopi, dan kalau perlu, ngopi bareng bayanganmu sendiri. Ia tertawa, dan langit di atas langgar terlihat lebih luas dari biasanya. Rokok menyala, kopi menguap, dan malam berjalan seperti biasa. Tapi bagi Paidi, dunia tak lagi sama. Perjalanan Wali Paidi bukan sekadar kisah gaib di lereng Gunung Slamet, tapi cermin dari perjalanan batin manusia. Dalam hidup, seringkali kita berhadapan dengan bayangan diri sendiri, luka, kemarahan, penyesalan, dan rasa kecewa yang tak pernah disuarakan. Tapi, saat kita berani duduk bersama bayangan itu, memahaminya, dan berdamai, maka hidup akan menemukan jalur pulangnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd 11. Kisah ini adalah fiktif, dikarang seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah yang dalam dari perjalanan batin Wali Paidi. Segala kemiripan nama, tempat, atau peristiwa hanyalah kebetulan belaka, bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kamu senang dengan kisah Wali Paidi dan ingin mendengar lanjutan atau cerita serupa lainnya, jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.